kalau naikkan saya, Pak. Moderator ini ya Moderatornya bahagia nengok saya kayaknya, Pak. aduh. Pede kali kau bang, pede kali kau. Iya, tanpa suruhan Pak Ustadz dinaikkan moderator. Kan gitu, keinginan Pak Ustadz nggak selaras kayaknya. Aduh. Saya baru curigai nggak, Pak Ustadz? Ah, Oke, gak apa-apa deh. Emangnya kau mau nanya apa? Atau saya boleh tanya nih? Judul nih, saya mau tanya kau nih, kayak gimana jawaban kau? Betul nggak Yesus, Maria itu menuhankan anaknya? Kenapa? Rupanya ada apa yang salah di situ, tak? Ada seorang ibu melahirkan Tuhannya gitu. Ya, apa yang salah di situ sehingga logikamu bisa putus kayak gitu, Pak Ustadz? Kayak gimana logikanya? Gini, kasih Seorang logika manusia, gini. seorang ibu melahirkan Tuhannya kayak gimana coba? Oke, Pak Ustadz, saya kasih contoh yang apa biar makanya saya bilang tadi apa ada yang putus saraf di situ, Pak Ustadz, kira-kira nggak ada ya kan? Nah, saya kasih contoh kayak gini, Pak Ustadz. Negara kita ini dulu ya bukan negara republik ya, negara kerajaan ya, Pak Ustadz. Ya terus? Nah, seorang raja itu diambil dari laki-laki, Pak Ustadz, ya kan? Turun-temurun dari keluarga yang sama kan, Pak Ustadz? Ya, Pak Ustadz? Ya terus? Oke. Nah, kalau rajanya mati, Pak Ustadz, anaknya bisa nggak jadi raja? Bisa terus? Nah, kalau anaknya jadi raja, bisakah ibunya panggil anaknya sebagai raja? Kalau anaknya jadi raja, bisa nggak Ibunya memanggil ibunya? anaknya raja, ya tuanku. Ya tuanku, oh, itu administratif kerajaan gitu. Tadi makanya saya bilang tadi, kenapa? Kan juga saya bantah apa jawaban saya, apa yang salah di situ? Kan nggak saya bantah Ya, kan? yang- Saya bantah kan? Yang salah kayak gini. Ini artinya nggak membantah apa yang salah di situ. Nah, saya kasih contoh yang masuk akal yang terjadi di Indonesia gitu. Gak usah jauh Bentar. dari lingkungan kita yang udah pernah terjadi di lingkungan kita. Analogi anda nggak nyambung. Kok nggak Yang saya nyambung, minta Pak? itu nyembah gitu. Itu artinya anakku adalah Tuhanku. Artinya yang saya lahirkan kenapa jadi Tuhanku? Kan gitu jadi analoginya. Nah, saya kasih tadi analogi ini sama Pak Ustadz. Apa rupanya yang salah di situ? Salah. Kan gitu. Jadi mati ibaratnya salah tadi. Itu yang saya bilang tadi. Kalau ibaratnya seorang raja mati rajanya, anaknya yang jadi temurun. Salahkah ibunya memanggil anaknya? Itu "Ya, kan raja." kerajaan internal, di kerajaan internal analogimu nggak nyambung masalahnya, masalah Nah, penyebutan. itu yang menjadi Yang saya minta framingnya, ini, menjadi framingnya ini kan anakku adalah Tuhanku. Kenapa rupanya? itu kau menjelaskan menganalogikan sebuah jabatan kayak presiden. Apa bedanya dengan ini? Kayak gitu. Apa bedanya dengan ini? Anak dengan Beda, yang ini masalah penyembahan. ini anak. Apa bedanya? Makanya Pak Ustadz gini aja. Yang ini masalah penyembahan. Anakku Kalau adalah sebelumnya, Tuhanku. Makanya yang saya tanya itu kepada Anda, Bang, ya. Maria nyembah Yesus gitu. Ya iya kan udah saya bilang, saya dari bilang nggak ada yang salah di situ. Anakku adalah Tuhanku, saya menyembah Yesus manusia. Apa yang salah di situ? Bukan abangnya yang saya ini, ya yang saya maksud, Maria. Maria nyembah anaknya. Ya Maria. Sepakat? Maria ibunya Yesus. Apa yang salah di situ? Oke, menyembah anaknya. Tak ganti lagi. Gitu. Aduh. Hancur Kenapa, kita Bang? semua. Yang saya tanya, apakah Maria menyembah anaknya? Kata Anda tadi menyembah kan? Iya, kan saya bilang iya. Apa yang salah di situ? Anak durhaka. Anak durhaka. Jadi gitu. Jadi pertanyaannya seperti kita manusia yang akalnya memang ibaratnya logika kita, anak durhaka gitu.
Nah, yang jadi kita kasih tadi aja lah yang dari raja turun temurun. Nah, ibunya masih hidup loh. Bisa panggil anaknya raja. Kenapa rupanya? Apa Itu beda. ini Yang saya masalahkan ini masalah penyembahan terhadap Tuhan. Ya apa? Mengatakan raja. Kalau gitu saya mau tahu, Bang. Saya mau tahu lebih rinci lagi. Ketika Yesus itu di rahim Maria, lalu gimana Maria cara nyembahnya? Ayo. Gini aja loh Pak Ustadz. Gini, saya tidak mau mengapakan banyak-banyak di sini, juga berkomentar di sini. Kalau memang ibaratnya Pak Ustadz meluruskan ajarannya, silakan dibahas ajarannya gitu. Putuskan apa yang Ya iya, yang membuat ini bingung coba itu, yang Bang. Pak Ustadz, coba lah tengok ibaratnya gini Pak Ustadz ya. Di masyarakat itu, yang rata-rata umat yang Pak Ustadz itu, bahkan ulamanya bahasnya Bible. Kenapa tidak mau dibahas Qurannya gitu? Jadikan landasannya Quran. Di dunia ini Bang Pak Ustadz, Indonesia ini, yang Kristen gak pernah jadi landasannya Quran. Gitu, yang jadi landasan Tiba-tiba curhat kau, Bang. bukan Kau malah curhat. Aduh, yang saya tanya itu ya, yang saya tanya itu, bentar teman-teman yang di YouTube, suara rohaninya belum muncul ya, sabar. Iya, susah, nggak nyambung diskusi sama kau, Bang. Nyambung coba. Itu yang ku bilang tadi. Analogi kau udah nggak nyambung, ya. Gitu, coba. Kenapa? Sarafnya loh. Kalau kata komputer itu masih ada yang kurang kayak itemnya Pak Ustadz. Gimana? Aduh. Gini Bang ya. Saya mempertanyakan itu pasti secara rinci. Nah, kalau Yesus itu adalah Tuhannya Maria, dia mengandung Yesus, caranya gimana Maria nyembah Yesus? Ya saya bilang tadi Pak Ustadz, Yesus itu dinyatakan raja atau Yesusnya sendiri mengatakan atau Bukan bukan itu cara menyembah Maria kepada Yesus. Dia lahir itu disaksikan sama orang Majus Pak Ustadz. Pak Ustadz jangan bukan Bang di situ. Yang saya tanya bukan itu, yang saya tanya cara Maria menyembah Yesus. Memuji kenapa rupanya? Oh, memuji? Jadi memuji ke perut gitu? Maksudnya memuji ke perut gimana? Pas nalar saya makanya udah bilang. Saya bingung Bang. Di Kristen ini yang dimaksud penyembahan itu kayak gimana? Karena memuji dengan menyembah itu beda bagi kami. Jadi memuji dengan menyembah apa bedanya, Postat? Berikan sama saya. Memuji itu dari lisan. Menyembah? Kan kayak gitu. Menyembah itu ritual, gerakan. Tapi tujuannya sama atau tidak, Postat? Tujuannya kan menyembah Tuhan. Jadi kalau menyembah itu ada ritual yang dilakukan untuk Tuhan. Memuji? Memuji itu meskipun bukan Tuhan atau untuk Tuhan, bisa kita pakai lisan. Gini Pak Ustadz. Ya, yang namanya memuji itu, bentar Bang. Yang namanya memuji itu mulut kita yang, sabar dulu Bang. Gantian ngomong. Yang namanya memuji itu kita menggunakan mulut. Yang namanya ritual itu kita menggunakan gerakan yang sesuai aturan. Menyembah beda. Di Postat. Menyembah memuji sama itu Postat. Tujuannya. Bedanya itu Bang ya. Ya kalau Pak Ustadz kayak gitu. Kalau saya bilangnya ya memang samanya itu. Kosakatanya beda. Apa bedanya saya bilang? Kosakatanya beda. Kosakatanya yang beda Pak Ustadz, tapi memiliki kesamaan. Kesamaan itu apa? Tujuan yang sama. Sama seperti enggak sama Bang. Bisa. Memuji dengan menyembah itu enggak sama. Sama Pak Ustadz. Sama kayak gini Pak Ustadz. Pak Ustadz PI ini ganteng, memuji kan? Pak Ustadz PI ini layak juga dijadikan panutan. Sama kan? Bang, abang puji saya, abang gak nyembah saya. Kalau Pak Ustadz PI ini layak disembah. Pak Ustadz PI ini
eh, memuji kayak gini kayak memuji itu puji-pujian macam ibaratnya kayak gini Pak Ustadz. Apa namanya? Tuh, meongku marah jadinya Pak Ustadz jadinya. Aduh. Aku marah. Aduh, gitu Pak Ustadz. Jadi memuji itu puji-pujian artinya syair Pak Ustadz. Menyembah artinya sesuatu, mengucapkan syukur gitu Pak Ustadz. Harus, tapi tujuannya sama Pak Ustadz. Bang, tata bahasa itu jelas ya beda. Saya meskipun bukan tata bahasa yang ahli, cuma saya ngerti gitu apa beda memuji dengan menyembah. Pak Ustadz, benar kata Pak Ustadz, tapi ada nggak kesamaannya? Itu aja sama tujuannya. Aduh. Nah, itulah Pak Ustadz. Gini aja. Nggak buntu sama kau nih bang kalau diskusi. Betul. Pak Ustadz buntu, makanya saya bilang tadi. Iya, ngeri kali ya. Tunggu dalamnya Pak Ustadz yang putus atau saya? Aduh, gak nyambung masalahnya kau ini. Makanya gimana nih Pak Ustadz? Ini yang tadi Pak Ustadz bilang anakku adalah Tuhanku. Apa yang salah di situ? Lah seorang raja Ya salah lah. meninggal, anaknya menjadi raja, ibunya boleh nggak menyembah sebagai raja? Boleh Pak Ustadz. Wah, apa bedanya dengan anakku adalah Tuhanku, Maria dengan Yesus? Apa yang salah di situ? Iya beda dengan analogi Anda. Anakku adalah Tuhanku itu beda, bukan masalah raja, bukan. Gini Pak, jangan karena kita dikritik, ditegur, kita tidak menerima. Kita harus menerima teguran malah. Lah, iya analogi Anda masalahnya nggak nyambung dari tadi. Nggak nyambung. Tadi deh. Pak Ustadz Macam bilang, mana? kenapa anaknya Maria bisa jadi Tuhan dan disembah ibunya? Lalu apa bedanya seorang raja utama meninggal, anaknya jadi raja, ibunya juga menyembah rajanya? Apa salahnya di Nggak situ? cocok. Masalahnya jabatan Tuhan itu tidak bisa digantikan. Makanya kau bikin analogi salah. Kau analogikan raja yang berganti, sedangkan Tuhan itu tidak bisa berganti. Kan yang menjadi landasannya. Makanya ku bilang analogimu salah bang. Tapi kau ngotot nggak mau mikir gitu loh. Analogimu saya bilang salah. Kau menganalogikan anakku adalah Tuhanku. Kan kayak gitu. Kau analogikan seorang anak raja, pangeran, naik tahta menjadi raja. Lalu ibunya memanggil. Iya. Masalahnya raja itu bisa diganti. Diganti kalau Tuhan itu nggak bisa diganti. Kayak gimana sih, nggak cocok. Udah dibilang analogi Anda nggak masuk gitu. Kan Pak Ustadz bilang tujuannya kan ini tingkatan Pak Ustadz. Kenapa tingkatan yang bawah anak bisa jadi Tuhan? Apa bedanya? Makanya tingkatan raja ibu bisa menyembah rajanya gitu. Kan sama-sama tingkatan. Aduh. Iya, pusing saya jadinya ya. Belajar dulu deh kalau kayak gitu. Gini Pak Ustadz, saya udah pertanyaan, kurasa udah mulai putus Pak Ustadz, apa cara nalarnya gitu. Nggak masuk untuk membangkitkan semangatnya umat-umatnya Pak Ustadz. Baiknya, mumpung ibaratnya Pak Ustadz ini adalah sebagai figur. Baiknya, sebagai figur, baiknya kita saling mengedukasi. Tetaplah kita di ajaran kita edukasi ajaran kita dengan Alkitabnya kita, Qurannya Pak Ustadz. Kami juga tetap di koridor kami dengan kitab kami. Karena pada dasarnya Pak Ustadz, saya yang Kristen Protestan, bukan yang Krismati ataupun apapun Kristennya itu sama, tidak pernah ada salah satu kalau dibahas Al-Qur'an itu di dalam di dalam gereja itu bubar itu gereja. Kenapa? Itu semacam fitnah. Karena kita di dalam kitab kita nggak ada, seperti yang kita bahas adalah kitab-kitab kita. Ini di ajaran umat-umat pendidik di Pak Ustadz ini banyaknya mengambil Bible. Loh, kitabnya kemana ditaruh? Kenapa nggak dibahas kitabnya, diperdalam kitabnya gitu? Sehingga lebih yakin gitu dengan ajarannya ini.
Gitu Pak Ustadz. Itu aja masukan dari saya Baik. Pak Ustadz. Oke, terima kasih ya masukannya. Pertama saya harus jawab dulu ya Bang ya. Untuk masalah Ustadz yang membahas Al-Quran yang internal Islam, itu udah banyak. Ribuan bahkan puluhan ribu. Oke? Gitu ya. Kenapa saya lebih tertarik ke perbandingan agama? Karena lebih banyak wawasan yang dapat saya ketahui yang baru. Dan ajaran-ajaran baru di luar agama Islam. Kalau Islam ya banyak udah Ustadz tuh bahas fikih, bahas Quran, udah banyak. Dan saya pun biasanya juga bahas Quran. Kenapa? Bahkan tiap hari dibaca. Tapi saya mengambil tambahan ilmu, suka perbandingan agama. Bukan berarti saya hanya membahas perbandingan agama, lalu saya tidak baca Quran saya. Ya jelaslah lebih utama Al-Quran saya untuk dijelaskan. Kalaunya sudah ya semua kegiatan apa yang saya lakukan, habis itu live streaming, mari kita berdiskusi perbandingan agama. Jadi ustadznya yang bahas Quran, yang bahas fikih, yang bahas nahwu, yang bahas sorof, itu udah banyak Bang, gak perlu saya. Gak perlu saya. Masalahnya ustadz yang datang ke perbandingan agama itu mereka lebih banyak tidak tertarik gitu. Gitu. Makanya kita mempunyai jalur atau tupoksi tersendiri gitu Bang. Jalur atau tupoksi tersendiri dalam berdakwah gitu. Jalan masing-masing, tapi kita tetap satu. Satu Tuhan, satu agama. Ya karena cuannya lebih besar di sini Pak Ustadz membandingkan dua ini. Benar nggak Pak Ustadz? Enggak. Kalau untuk masalah duit ya Bang ya, kalau untuk masalah duit, saya jujur Bang, tiap malam ini tiap malam nih live, saya nggak ada yang gaji. Terus dari gift nih, ya tadi malam saya dapat 100 ribu lebih. Itu bukan masalah uang, saya pun juga udah punya uang masalahnya. Cuma kan uang itu kan ada pengelolaannya ya. Jujur untuk masalah uang ya itu saya nggak pernah mikir gitu. Saya yakin Tuhan saya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan saya kelaparan selama saya berdakwah gitu. Dan saya juga nggak memikirkan ya berapa dapat banyak, nggak perlu gitu loh. Itu hanya sebuah perhiasan perhiasan yang kalau diambil menjadi ujian bagi saya gitu. Ujian hidup bagi saya. Sebuah perhiasan dunia gitu, perhiasan dunia, uang itu ya, perhiasan dunia. Kalaunya kita ambil atau dititipkan kepada kita, itu menjadi bahan ujian pribadi kita. Jadi saya nggak tertarik juga sama uang masalahnya. Gitu. Jadi memang betul-betul ya, makanya niat itu diluruskan. Kan kayak gitu, diluruskan. Kalau kita bentar Bang, biar sedikit teman-teman tahu gitu. Itu aja. Bukan Bang, iya. Jadi gini, niat itu diluruskan lillahi ta'ala gitu. Ya kalaunya udah lillahi ta'ala, yang lain berdatangan. Gitu. Apa salahnya kalau kayak gini? Coba lah ibaratnya Pak Ustadz bikin jamaahnya seperti ini kan adem. Aku aja yang harus berbeda aja keyakinan sama Pak Ustadz, saya merasa adem. Coba. Ya iya itu kalau internal. Kalaunya sesama coba. Bang, kalau sesama muslim saya ceramah adem, betul. Tapi kalau sama Oten nggak bisa diceramahin ini Oten. Kau harus sesuaikan juga bagaimana gayamu agar beradaptasi gitu. Agar masuk. Kalau sesama muslim ya iya adem, jelas saya ceramah adem dan teman-teman pun ngakuin gitu loh. Adem gitu. Tapi ketika saya di lintas agama,
ada penghujat lalu saya adem gitu. Enggak kayak gitu kawan. Kau gaya preman, saya gaya preman juga jadinya. Enggak mau saya gaya ustadz. Kalau kau gaya preman, saya gaya preman juga. Balik Itu saya menyesuaikan dengan yang datang gitu. Saya cuma ibaratnya datangnya cuma segitu sampai ke situ sih Pak Ustadz. Kalau saya membahas ke kitab kamu seakan-akan saya nanti menghujat. Kenapa aliran atau ajaran keyakinan Pak Ustadz berbeda sama saya, makanya saya nggak pernah sebenarnya saya mau singgung gitu. Saya sampai di sini pernah saya memang ibaratnya jujur saya pernah tanyakan Tuhannya Pak Ustadz, tapi bukan untuk mau menyinggung, tapi untuk memperdalam. Tapi rata-rata yang banyak naik di sini kan artinya menyinggung jadinya begini. Kenapa? Karena dua ajaran yang berbeda, dua kitab yang berbeda dibenturkan gitu. Gimana mau satu? Apapun ceritanya nggak bakalan satu. Sama seperti landasannya Amerika dengan landasan Indonesia nggak bakalan sama. Aku mau cungkir balik kita bahas begini ajaran masyarakatnya kita bahas dengan masyarakat kita pasti berbeda gitu. Kenapa budayanya berbeda? Sama budaya Kristen berbeda, budaya Muslim berbeda gitu. Jangan kita berbentur karena akhirnya di bawah-bawah kita ini yang jadi apa? Gitu Ustaz. Aduh, Pak De lagi itu. Nah. Iya, puyeng saya ini Pak De. Gara-gara ini. Perlu disekolahin nah. Selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam. Selamat malam. Tabunya Apa kabar malam ini? Alhamdulillah baik. Iya, kalau gini, itu bukan nasihat teman-temannya, bukan nasihat itu. Pak Dehe, Iya, ini iya. ada pertanyaan itu, anakku adalah Tuhanku Pak Dehe. Yesus Tuhanmu nggak Pak Dehe? Yesus adalah perantara Allah. Iya Tuhan nggak dia Pak Dehe? Boleh dituhankan dan boleh juga disembah karena Yesus tidak melarang. Oh, disalahkan itu Pak Dehe. Anakku adalah Tuhanku. Pak Dehe Gimana? nggak apa? Coba Pak Dehe jawab. Anakku adalah Tuhanku. Anakku adalah Tuhanku. Yang mana ini Bang kebenaran? Apa yang salah? Ini Pak Dehe, Pak Dehe, judul saya anakku adalah Tuhanku tanda tanya gitu. Oh, ditanya? Bukan. Yesus Bukan. utusan Pak Ustadz. Aduh. Beda lagi kan? Saya turun lah Pak Ustadz. Beda lagi. Beda lagi ya. Iya, boleh kita diskusi tipis-tipis aja Bang kebenaran. Jangan kencang-kencang. Bagi-bagi ilmu. Turun aku Pak Ustadz, turun aku. Jangan turun dulu. Bang kebenaran. Lalu kau mau judul apa? Kalau Pak Dehe dia nggak mempermasalahkan, ya karena beliau punya teologi sendiri kata beliau tuh. Jadi begini, Bang kebenaran, jangan pergi dulu. Jadi begini Bang kebenaran. Tujuan saya di sini bukan satu tujuan saya Pak Dehe. Saya hanya ibaratnya gini, kalau Pak Ustadz dengan keyakinannya, saya dengan keyakinan saya, nggak usah dibenturkan dua kitab yang berbeda. Kenapa? Karena tidak ada kesamaan di situ. Itu pasti kencot-kencotan. Akhirnya kita yang di bawah, yang kencot-kencotan gitu. Kita padahal kita bersama-sama di lapangan gitu. Kita maunya seperti itu gitu sih. Kalau lebih apa, silakan juga berdebat, tapi jangan sampai yang saling menyakiti, gitu aja sih. Iya, betul Boleh kita Bang berdebat di sini, kebenaran. berdalangsi di TikTok ini, boleh kita silakan, wes saja. Tapi jangan sampai di lapangan kita tangkap polisi, tunjuk-tunjukkan gitu. Itu yang salah. Itu maksud aku ibaratnya sampaikan sama Pak Ustadz PI agar udah diapain sama seperti ini kan seperti berkampanye jadinya. Udah dipanas-panasin, diademkan kembali sehingga di lapangannya tidak terjadi gitu. Oke, Pak Ustadz.
Kalau Pak Dehe otomatis nggak apa-apa. Bang kebenaran. Aduh, kita ngopi dulu Bang kebenaran. Saya baru balik ini, baru balik tugas. Ya, kabur. Kenapa takut dia? Apa takut dia Pak Ustaz? Iya. Halo, selamat malam. Halo, Halo, selamat malam. malam. Oh, ini akun asli dia nih, Pak Dehe. Akun asli dia. Robert William. Kenapa kalian tuh pada takut kalau ketemu saya sekarang? Hmm? Kenapa semua umat muslim termasuk yang sesat-sesat itu kenapa pada takut kalau lihat saya sekarang? Ada masalah Siapa hidup yang apa? takut ya? Bukan gini, Bet ya, bukan masalah takutnya ya. Tapi masalahnya lebih banyak nggak nyambungnya kau itu, gitu. Kira-kira kalau Harus saya aku ngomong itu. Yusuf, ketika saya bicara tentang suatu hal itu dengan data atau enggak Yusuf? Ya iya, ada yang data, tapi datanya sebagian kau sembunyikan. Tahu saya. Mana ada loh? Kan kau ada sini, kenapa kau tidak buktikan malah kau hanya framing? Gitu Yusuf, namanya bukan debat, framing. diskusi. Harus Kan yang kita namanya udah kalau lihat. bicara ada pembuktian. Loh, saya mana data yang saya sembunyikan tinggal kau buktikan. Begitu. Terus kau mau bahas apa, Bet? Loh, kalian di sini bahas Paulus menantang ajaran Yesus. Saya sudah menjawab. Kenapa hanya dengan itu saja kalian topiknya? Kalian bantah data saya. Soalnya bentar, Bet. Soalnya ya banyak yang tertipu oleh Paulus masih. Makanya kita kabarkan dulu ajaran Yesus yang betul ya, agar pengikut-pengikut Paulus itu bisa apa? Bisa dia mengikuti ajaran-ajaran Yesus. Loh, Itu maksudnya. makanya saya tanya kalian, di mana Paulus tidak mengajarkan tentang kasih karunia yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Kalian kasih data, Dehe kasih data, stuck datanya, sedangkan saya kasih Roma 3:31. Paulus tidak pernah yang namanya membantalkan hukum Taurat tetapi meneguhkannya. Kenapa kalian itu tidak bisa membantah data saya tetapi kalian terus memfitnah Paulus? Itu kan namanya fitnahan yang tidak bisa kalian buktikan. Ya, jadi kalau kalian mau yang namanya diskusi, minimal jangan hanya fitnah-fitnah aja Yusuf. Saya selalu memakai data masalahnya dan kalian tidak bisa membantah data saya. Banyak bantahannya. Contoh kayak Bang Kores kemarin, nggak ada bantahannya kamu. Apa? Bantahan apa? Yang ditunjukkan Bang Kores data-data yang ketika sama saya diskusi di sini itu. Ya apa yang Kores sampaikan itu data apa? Apa? Makanya kau nggak nyimak rupanya. Loh, kau Itulah coba kau nggak ulangi nyimak apa? namanya. Coba kutanya apa? Makanya Ada, kutanya ada. lagi Untuk- apa yang kau Untuk masalah apa untuk yang Kores masalah buktikan? Ka'bah, Saya tidak bisa buktikan. Apa? untuk masalah di sekitaran Ka'bah kenapa berputar? Semalam kau tanyakan apakah ini dari pagan Quraisy? Nggak ada tanggapan Loh, memang lagi itu- kau setelah itu. Loh, memang yang awal mulanya yang melakukan apa namanya? Apa sih itu? Tawaf itu adalah pagan Quraisy kan? Benar nggak? Udah. Emangnya kamu mau bahas apa biar kita terarah? Mau sama Oke, saya kita atau berdua. sama Pak Dehe? Mari kita berdua aja. Si Dehe ini nggak ada ilmunya sama sekali. Kasihan juga. Lu sama gua. Sebenarnya Pak Dehe ini malam ini dia nongkrong sampai saya selesai, Bet. Iya, Nggak betul. bisa. Kalau kau mau gini aja, aku akan cari Kristen random, kau sama aku PK aja besok. Loh, Nah, kita bahas kenapa kita saya nggak sini. saya
Oke, besok. Sekarang saya mau bahas dengan siapa? Dehe. Ayo. Mau nggak Kalau Deh? memang Enggak terlalu ngeyel. Dehe pasti Pak Ustadz. takut lah. Lah, Enggak, Dehe saya- takut. Saya itu tidak pernah ada ceritanya takut, tetapi kalau ngeyel, ogah saya. Loh, gini Dehe. Tadi kan saya selalu mengatakan, kalau kau bawa dalil, minimal memperkuat argumenmu. Itu namanya diskusi. Saya selalu menunjukkan yang namanya dalil data. Kau bilang bahwa Paulus itu mengatakan hukum Taurat itu dibatalkan. Saya buka Iya. Roma 3:31, kau nggak ada bantahan. Makanya sekarang buktikan sebaliknya. Saya nggak suka orang lain ngomong di Efesus, lain ngomong di Roma. Jadi tidak dipercaya, Bang. Udah malas saya. Tidak Loh, kau Iya. mengatakan Efesus 2 ayat 15. Memang di situ Yesus dengan matinya Yesus di kayu salib tidak ada lagi yang namanya perbedaan antara Allah dengan manusia setelah yang namanya tabir bait suci itu terbelah. Dan itu memang membatalkan apa yang terjadi. Makanya sekarang umat Yahudi itu nongkrongnya di tembok ratapan. Di mana di dalam Alkitab disuruh untuk nongkrong di tembok ratapan? Tidak ada. Nah, pertanyaannya, kau bilang bahwa Paulus itu yang namanya membatalkan hukum Taurat, itu jelas ada di Roma 3:31. Mana bantahan kau? Gitu. Iya, Cara berpikirnya seperti yang itu. berbelit-belit itu malas saya diskusi, bukan nambah ilmu saya, tapi semakin bodoh. Iya, Bukan Satu, memang di kalau kau Galatia- malas, gini. Di Galatia dia Dehe. katakan dia membatalkan hukum Taurat. Lalu di Roma Mana yang mengatakan- membatalkan? Coba dibaca, makanya malas saya. Mana yang dibatalkannya? Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya Yesus membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuan yang ada. Iya. Tidak ada lagi ruang pemisah antara manusia dengan Allah. Yesus mati, tabir bait suci itu terbelah. Makanya Anda kalau membaca segala sesuatu harus mengerti dan memahami. Bukan yang Saya namanya sudah ngutip satu memahaminya. ayat. Justru coba kau bantah saya bahwa sudah Paulus- memahaminya, akhirnya saya tidak sepakat. Mana yang tidak sepakatnya? Aku besok ada yang mau kubahas samamu ya. TK tapi Apa itu? aku mau tahu jawabanmu. Apa? Nanti lah. Aku mau tahu jawabannya. Loh, sekarang aja. Saya tuh orangnya bebas aja. Oh, kau mau PK besok? Malam ini saya menaikkan Padehe ya dengan tema yang lain dulu. Besok aja ambil tema yang lain. Oh, kita PK. Iya. Soalnya nggak bisa itu. Temanya ngebaca. apa? Susah. Temanya apa? Kitab Quran dan Bible. Biar apapun dibahas. Oh, jadi bebas gitu. Hanya kitab Quran dan Bebas. Bible. Apa? Nggak keluar Quran dan Bible besok. Hanya lawan Quran dan Bible lawan Quran gitu. Hmm. Oke. Jadi semuanya. Ini gini, Ustadz. Kalau kau mau membahas segala sesuatu, mending fokus. Kau mau membahas kitab Bible, itu arahnya yang kemana supaya kita juga tahu. Karena kalau Quranmu, ini jujur aja, kau punya hanya 100 sekitar 1000 ayat kan. Nah, kalau Bible kita, itu kan setebal itu, ya. Jadi kalau kau membahas, tentu kita ini kan kalau mengeluarkan data harus yang namanya dengan data kan. Kalau kau mau diskusi supaya fokus. Tapi kalau Quranmu kan kau hanya sedikit aja Quranmu beda dengan Alkitab kami. Jadi itu yang Karena semua membuat Al-Quran kita itu berbeda. kan rincian gini, Bet. Semua yang dimaksud Al-Quran itu kan rincian ke bawahnya dengan disiplin ilmunya ada gitu. Artinya apa? Lah dengan tafsir-tafsirnya, gitu, luas kan pembahasannya. Sama dengan kitabmu, punya tafsir juga. Kan kayak gitu, silahkan dibahas. Enggak. Kalau kami enggak punya tafsir. Kalau Alkitab itu kita Dusta membaca. kau, Ada Kita tafsir membaca. Alkitab gimana Sebentar. sih? Bagi itu yang belajar, Ustadz, ya, PI dengarkan. Kalau yang namanya Alkitab itu menjawab dirinya sendiri dengan ayat yang lain. Jadi korelasinya Nih. sudah ada. Contohnya sama Kau lihat, Bet. seperti apalagi yang kau Sebentar. tanyakan? Nih, ada tafsirannya kitab kau itu. Ya, itu untuk yang belajar. Nah, udah bahasa Indonesia ditafsir pula gitu. Loh, kau
Kita kok nggak ada tafsiran? Kok ngomong nggak ngaca ini? Ya iya. Masalahnya Bagi yang tidak itu mengerti. Masalahnya itu udah bahasa Indonesia, juga ada tafsirnya. Makanya pembahasan kita besok agak luas. Maksud saya, Al-Quran tafsirnya, buku-buku apapun silahkan dikeluarkan gitu. Oke? Jangan gitu. Kalau kau mau dari kejadian sampai wahyu, itu akan sangat sulit ketika yang namanya nggak fokus, Yusuf. Jadi contohlah kau kasih apa yang kau ingin bahas yang membuat kau itu merasa bahwa ada kekurangan dalam Alkitab. Jadi contohnya gini lah, Yusuf. Kita membuat suatu tesis atau disertasi, tentu kan ada fokusnya, Bu. Ada yang namanya rumusan pertanyaan, dari rumusan masalah itu kita kembangkan. Kalau kau mau membahas semuanya, ya nggak mungkin, bro. Jadi harus yang namanya fokus. Begitu juga kalau Quran. Contohnya saya mau tahu nih, kenapa bisa ada orang mutar-mutar tawaf itu? Apakah sejak zaman Ibrahim? Tentu harus ada pembuktiannya kan. Nah, gitu aja, hal-hal yang sebenarnya simple, tetapi untuk supaya pengetahuan fokusnya. Jadi nggak bisa lu bahas fokus. satu kitab langsung Yaudah, yang kalau namanya hantam-hantam aja. Gini. Kita fokus tema kan kayak gitu, Al-Quran dan Bible. Ya. Al-Quran dan Bible. Maka Maksudnya bahas apanya? Ada manuskripnya Iya, paham. atau bahas apa? Paham. Iya, makanya dengarkan dulu. Kita bahas besok Al-Quran dan Bible. Kita bahas dulu definisinya Al-Quran seperti apa, Bible seperti apa. Alkitab dari segi penamaannya, terus dari mana dia, ya, ayat di dalamnya dari mana. Nah itu spesifiknya ke situ. Jadi gini, maksudmu sumber dari mana ayat Alkitab, kemudian kau juga akan mengutarakan dari mana sumber-sumber ayat-ayatmu dalam Quran. Iya, Jadi itu yang mau. itu yang menarik. Oh, jadi bukan isinya, tetapi dijawab dengan isinya gitu. Begitu. Boleh. Jadi kitab versus kitab ya. Hanya Quran versus Alkitab. Bible. Kenapa? Iya. Kenapa enggak hadis juga? Kan kalian kalau mau dengan semua hadis dong, supaya kita juga mengetahui nih. Karena begini, Yusuf. Kan kalian percaya kepada Muhammad dan Allah. Apa yang menjadi perkataan Muhammad, ya, itu juga akan dipercaya. Benar kan? Kenapa enggak bahas hadis juga? Karena semua perkataan Muhammad pasti dipercaya. Oh, jadi kau mau tambahan hadis? Baik. Ku bawa 2 sama hadis. Oke? Oh ya udah, kalau memang seperti itu supaya kita juga tahu kan, karena kalian kan percaya perkataan Muhammad dan perkataan Allah kan. Quran berdasarkan perkataan Allah. Oke, hadis berdasarkan perkataan Nabi. Besok Oke, ya. Jadi besok boleh. Jadi saya ini langsung mau diturunkan. Gara-gara Iya, aku mau takut langsung gitu. Bukan masalah Pak Dehenya. Pak Dehenya itu bosan sama kamu. Dia nggak mau diskusi sama kamu masalahnya. Iya. Ya, Cak. Dehe, saya sarankan aja sama Dehe. Itu jangan di-mute, Dehe. Jadi gini, Dehe, cara diskusi supaya merasa diri cerdas, minimal rajin-rajin membaca, Pak, supaya satu argumen itu ditambahkan dengan dalil-dalil yang lain. Artinya kalau Anda belajar tentang hukum, actori incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Makanya kalau jangan hanya ada satu aja, tetapi harus menambahkan yang namanya ayat-ayat atau dalil-dalil dengan pembuktian. Bukan hanya fokus pada satu ini terus Anda tidak yang namanya bisa membuktikan sebaliknya. Jadi itulah namanya belajar. Kapan ente punya waktu? Saya pingin debat, kabur dia. Turunin moderator. Oh, saya itu Pak Ustadz, saya itu pingin debat sama dia 1 lawan 1 di room dia, tapi dia nggak berani naikkan saya, nggak berani dia. Nah, saya uji dia 1 lawan 1, tapi nggak berani dia naikkan saya. Ingat tuh Bea, kalau masih nonton, kapan kita 1 lawan 1? Ya, saya pingin itu. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Aduh, abangnya nggak fokus. Iya.
silakan kawan Kristen yang mau naik gitu ya. Pak moderator ini ngeri juga Pak moderatornya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh, selamat malam Mbak. Kok nggak ini ya? Jaringannya nggak bagus banget gitu. Putus-putus suaranya. Kenapa sih Mbaknya itu jaringannya putus-putus? Halo, selamat malam. Selamat malam. Lagi Pak moderator. Yang Islam gak usah minta naik ya teman-teman, biar moderator gak susah nyarinya gitu. Ibu Fitri, iya Ibu Fitri silahkan naik ya kalau mau. Halo, selamat malam. Selamat malam. Silakan open cam dulu Bang Scorpion. Saya Islam, Bang. Oh aduh, iya ada yang mau disampaikan, kita cari Kristen Bang. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cari Kristen dulu ya. Iya, ya. Naikin lagi. Yang Kristen aja biar biar tidak memperlambat waktu teman-teman. Yang Kristen aja. Yang Kristen. Ini yang tadi ini. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak Ustadz. Malam. Islam Kristen, Bang? Saya Islam, Pak Ustadz. Iya, kita ini Bapak. Saya mohon maaf yang kita cari Kristen karena kita akan melaksanakan diskusi lintas agama ya. Mohon maklum, mohon maklum. Kira-kira Anda mau ada yang disampaikan? Ada yang disampaikan. Ya, tetap semangat itu aja Ustadz. Baik, baik, baik. Syukron jazakallah ya Pak wa iyaka. Pak, saya gantikan dulu ya, izin gantikan dulu dengan kawan Kristen yang antri ya. Oke? Wa kafa billahi syahida. Ustadz ya, Wakabillahi syahida. Iya. ya. Wakabillahi syahida. Iya. Baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cukup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Allah menjadi saksinya. Betul. Yang lain. Gak ada, Mbak Fitri jaringannya jelek itu kayaknya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada yang disampaikan Bang? Ya, terima kasih. Saya agama Islam. Oh ya udah, kalau gitu Bang, kita cari Kristen dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak penonton ngamuk. Iya Pak Dek, kalaunya yang Muslim
penonton saya ini ngamuk mereka, Muslim yang naik gitu, ngamuk penontonnya. Jadi showroom saya ini harus Kristen aja yang naik sama Katolik, ya. Yang Muslim penontonnya ngamuk gitu. Aduh. Buang-buang waktu kata mereka. Halo, selamat malam. Selamat malam, Dwi Christian. Selamat malam. Tak ada. Oke. Halo, selamat malam. Malam. Iya, Islam Kristen, Bang. Islam, Pak Ustadz. Oh, yaudah kita ganti dulu ya. Enggak dapat Kristen dari tadi ya, oke? Kristennya sudah hilang semua, Pak Ustadz. Oh, Pak, sudah punah gitu ya. Apa deh Kristen berarti? Ya. Oke, lanjut Pak Ustadz. Kristennya nggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Heran saya ngamuk ini penonton. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, Bang. Dari Protestan atau Katolik? Kita dari Muslim, Bang. Dari Muslim lagi. Iya, Bang. Kita cari Kristen atau Katolik, Bang. Bolehlah dikasih tempat ya? Ya, siap. Oke. Saya gantikan dulu dah. Assalamualaikum. Garam Cina nggak pas ini lagi. Hah, tidur di rumah mulu. Hah, nggak pernah tua satu pun pakai tali. Jatuh sepatu. Apa sih ini? Pada takut Oten Pak Ustaz. Oten Oh, ini perempuan kayaknya ini. Aku mau. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bang. Gara-gara Pak Dehe nih, Oteng pada nggak mau naik ini. Aduh, Pak Iya. Dehe, Pak Dehe. Pada takut mereka. Oke. Yuk, Kita cari sekarang dulu, dilanjut, Bang, ya. Ya, dilanjut, Bang. Oke. Yuk, Assalamualaikum. Lalu. Waalaikumsalam. Ustaz. Abigali. Abigali. Pak Dehe muncul, kenapa Kristen pada takut, Pak? takut saya mualafkan mereka Pak Ustaz. Karena mereka itu malu. Karena kalau mereka saya katakan kalau nggak jadi Oten yang baik, sudah aku mualafkan aja kalian. Iya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang, kita cari Kristen dulu, Bang, ya. Iya, Ustaz. Iya, insyaallah. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang Muslim gak usah ganggu. Ya, gak usah ganggu. Kita cari yang Kristen. Coba saya nyarinya. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang, Muslim, Bang. Muslim. Katanya sudah Bang, punah kita nyari semua. Kristen mau punah semua, makanya Iya. coba kita cari dulu ya. Iya, Bang. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama-lama habis ditinggalkan ini agama Kristen ini. Iya pada mualaf Pak Ustaz gara-gara saya keluar-keluar. Ya, pertanyaannya pada kapan? Iya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Rian. Selamat malam. Tuh kan? Lihat, penontonnya dari 12.000 turun jadi 9.500. Gara-gara apa? Karena Nggak ngomong atau muslim gitu?
Oten nggak naik, nggak seru, nggak ada mainan. Pak Iya. Ustadz. Nggak ada mainan masalahnya. Iya betul. Ntar ya. Di Komal saya juga nggak ada Ustaz, udah kabur semua, udah kumualafkan semua. jadi di komalnya pada Islam semua itu ya udah. Iya, nggak ada Oten lagi, jarang-jarang. Trauma sama pada dia. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Turun dulu kau ya bang ya. Coba yang Kristen mana nih? Susah kali saya nyari ya. Ya bang. Halo, selamat malam bang. Malam. Gimana bang? Islam Kristen. Kristen Indo. bang. Kristen bang. Buka dulu kameranya bang. Oh harus ini bang. Kamera bang. Harus on cam. Oh ya maaf bang. Saya ini akun asli nih bang. maaf bang ya. Izin turun kalau udah. begitu. Kayak- Yuk. Eh. Oke, bang. Yuk. Kenapa nggak berani kayak gitu ya? Nggak berani Pak Ustaz. Karena perjanjian kami dengan Oten, jika mereka kalah langsung dimualafkan. Oh gitu. Cuman si Robert aja yang ngeyel tadi tuh berani. Mimi dong. Nah ini Dijai ini, anak buahnya Depijai ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam. Islam bang? Anda Islam? Kristen bang, Kristen. Open cam dulu bang. Ntar ya. Ayo. Turun sendiri. Gak jelas dah. Banyak tuh 40 lebih permintaan tamu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Sabar ya kawan-kawan, masih banyak nih permintaannya. Ayo, absen dulu kawan-kawan yang belum isi log oren nih. Halo, Uci. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam, open cam dulu bang. Nggak bisa cam do Pak Ustadz. Kenapa nggak bisa? Kan pengikutnya berapa tuh? Bisa. Kok nggak bisa? Masa sih? Bisa tuh, kau buka coba lihat. Oh, bisa. Udah. Oh. Mati lagi ya. Biasa. Paulus. Ayo, silakan kamu buka kamera baru ngomong. Ya, ini aja lah. Kalau enggak keluarin moderator nanti. Saya mau debat tapi nggak mau on cam, Pak. Kalau kau nggak mau open cam nggak ada tempat. Nah itu aja rumusnya. Kau mau debat tapi nggak mau open cam di tempat saya. Kau nggak open cam nggak ada tempat buat debat. Dah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam bang. Islam atau Kristen? Islam atau Kristen ya. Cuma bilang itu ya. Kristen atau Protestan? Kristen atau Katolik? Yang jelas aja lah Pak Ustaz. Iya, kamu yang jelas. Makanya saya tanya.
Kristen atau Islam ya? Kristen lah. Oh, berarti percaya dengan Paulus, Bang. Kalau sama Paulus saya nggak percaya. Saya Macet. Halo. Hah? Macet, Bang. Kenapa? Iya, Dengan Paulus kenapa? nggak ada apa-apanya karena kalau sama Paulus kan saya lebih percaya kepada atasannya karena Tuhan Yesus kan dia Tuhan yang hidup. Iya. Sama kayak Pak Dehe, kagak percaya Paulus. Kalau Apakah abang percaya, nggak percaya? saya tanya dulu. Nggak Saya percaya? tanya dulu. Apa? Nanya apa? Silakan. Saya tanya dulu, abang percaya sama siapa? Yang hidup atau yang mati? Kepada Allah yang menciptakan kehidupan. Yang menciptakan kehidupan itu udah ketemu atau enggak ini? Hah? Yang menciptakan kehidupan? Dia masih hidup atau gimana ini? Namanya dia yang menciptakan kehidupan. Namanya dia yang maha hidup. Dia menciptakan kehidupan. Oh, berarti dia yang punya semua ya? Iya. Oh, gitu ya. Oh. Kau ada mau ditanyakan dengan Islam? Enggak, kalau saya sih nggak perlu tanya-tanya kayak gitu. Penting kalau menurut saya sih agamamu, agamamu. Kalau menurut saya agamaku itu aja. Saya simpel saja sih. Itu tadi Anda mengatakan bagimu agamamu dan bagiku agamaku gitu. Kenapa? Ada yang salah? Itu ngambil dari mana? Ya terserah diambil dari mana itu. Terserah penting kalau menurut saya. Buta kau. Hah? Kau ngajak saya untuk toleransi. Tapi kau sendiri malah mengacak-acak Quran saya. Saya enggak mengajak-ajak Al-Quran abang. Lah, Bang, bagiku agamaku dan bagimu agamamu itu ada di Quran saya. Enggak, salahnya di mana, Bang? Salahnya di mana itu? Anda mau teriak toleransi tapi pakai kitab orang lain. Enggak, saya tanya dulu sama Bang kan, salahnya di mana di situ, Bang? Masalahnya Anda colong dari Al-Quran saya. Lalu mau menghantam saya nih. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kau aja tidak ada toleransinya pakai kitab saya. Enggak, ini secara pribadi saya ini Bang, bukan melalui kitab. Saya enggak mau melalui karena menurut saya kalau itu kan kitab-kitab ini saya enggak ngerti. Tapi kalau menurut pribadi saya itu saya mengatakan seperti itu dari pikiran saya. Oke lah. Kalau memang itu gini aja Bang, kalau memang salah perkataan saya mohon maaf kepada Bang kan. Tapi kalau memang benar ya terserah Abang lah itu. Ini Bang, biar Anda tahu bagimu agamamu dan bagiku agamaku itu adalah Ya udah, perlu Abang kami jelaskan. dalam Ya, Quran. Jelaskan. Artinya kalau Anda mau teriak toleransi, pakailah dari Alkitab Anda, kan kayak gitu. Boleh, Gimana boleh. Alkitab mengajarkan toleransi? Kalau biar jelas. bagimu agamamu dan bagiku agamaku itu ada di dalam Quran kami, lalu Anda mengatakan ayo toleransi. Ya. Sedangkan Anda aja mengacak-acak Quran orang lebih dulu gitu loh. Enggak, tadi saya ngomong kan ini kan secara logikan saya ya kan. Kalau memang Abang berpikir saya ngomong kayak gitu salah, ya nggak masalah sama saya. Baik, ini Bang, karena Abang nggak tahu apa yang dimaksud oleh lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu ada di dalam Quran saya surah Al-Kafirun ayat ke-6, Bang. Ya. Di ayat ke-6 bunyinya kayak gini, ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud.
dan kamu tidak akan menyembah apa Nah. yang aku sembah. Iya. Wala ana a'bidum ma 'abattum, dan aku tidak akan pernah jadi penyembah apa yang kamu sembah. Ah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan